Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Berita Jemaat Minggu 10 Januari 2021. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara virtual pada saat ini dimanapun Bapak Ibu berada. Puji syukur kepada Tuhan karena kita dapat kembali memuji Tuhan di hari Minggu ini. Kita percaya bahwa Tuhan berkenan menyapa dan memberikan anugerah terbaik untuk seluruh umat-Nya. Dukung terus channel YouTube GKI Immanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. Liturgi yang kita gunakan hari ini adalah liturgi virtual model 2, dan yang melayani kita pada hari ini adalah Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukurnya, dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, atau juga dapat langsung dikirimkan ke nomor rekening 301 0202 00991 garis mendatar 6 atas nama Kas Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Jemaat yang merayakannya pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong Bapak Ibu saudara-saudari. Amin. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Kiranya di tahun yang baru ini ada banyak harapan dan doa yang terwujud. Amin. Tetap sehat dan semangat. Jaga jarak. Jangan lupa selalu menggunakan masker ketika kita keluar dari rumah atau beraktivitas di luar rumah. Tuhan menolong dan menjaga kita semua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mulai ibadah. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari, warga Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, dimanapun berada. Selamat beribadah bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian yang mengikuti ibadah secara virtual pada hari ini, dan semoga kita senantiasa berada dalam naungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan diri kita untuk memuliakan Tuhan. Mari kita fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan Allah yang hidup. Kita akan memulai ibadah kita, dan pada saat ini jemaat berdiri dan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia, Mulia Namanya. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia
Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita berdiri, kita terima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Kembali jemaat, kami ajak menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381, bait 1 dan 2. Yang Maha Kasih. Mari kita berdoa untuk doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau penuh kasih, Engkau penuh rahmat, dan belas kasih-Mu tidak berkesudahan. Kasih setiamu kekal, sebab itu ya Allah, kami datang kepadamu untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Mohon pengampunan-Mu ya Allah. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihani kami, orang yang berdosa ini ya Allah. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Dan di sepanjang hidup ini, banyak hal yang sudah terjadi. Kami bersyukur ya Tuhan, itu semua karena kasih-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, buat kesehatan, napas hidup, dan penyertaan serta pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur bisa menikmati indahnya dalam dunia ini, serta segala hal yang telah Tuhan izinkan boleh terjadi di sepanjang hidup kami sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita minggu pagi hari ini, marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur 29 ayat 1 sampai dengan 11 dengan judul Kebesaran Allah dalam Badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan segala kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Siron seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung.
bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya, setiap orang berseru, hormat, Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya, Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Kembali kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dikasih di dalam Tuhan, sampailah kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Allah, atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami boleh beribadah, walaupun secara virtual, tapi iman pengharapan kami, hati kami, hidup kami tertuju kepadamu. Sebab itu tuntun bimbing kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terlebih pada saat ini ketika kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman Tuhan yang ditaburkan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk memahami, mengerti, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, nas menjadi dasar perenungan firman Tuhan untuk kita pada saat ini sesuai dengan amanat nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan yang ke-11. Ada dua perikop, yaitu Yohanes Pembaptis, Yesus dibaptis Yohanes. Saya akan bacakan firman Tuhan ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-11. Firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepada orang-orang dari segala seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem
dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita pada saat ini boleh bersama-sama menikmati suasana sukacita dalam tahun 2021. Kurang lebih ini minggu kedua kita dalam ibadah. Kita bersyukur boleh memasukinya dengan kekuatan dan penyertaan Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, ungkapan syukur kita karena berkat dan anugerah yang Tuhan nyatakan melalui hidup kita. Walaupun ada banyak tantangan, pergumulan, kesulitan yang kita hadapi, namun kita mampu untuk melewatinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saat ini kembali kita dikuatkan oleh firman Tuhan, yaitu dari Injil Markus pasal 1 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-9. Yang tema besar untuk perenungan kita pada saat ini yaitu percayalah dan lihatlah perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Memang tidak gampang dan tidak mudah untuk menjadi percaya Bapak Ibu Saudara, karena terkadang kita manusia harus mengandalkan rasionalitas kita, baik cara berpikir maupun hati dan perasaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Allah terkadang di luar daripada rasionalitas kita manusia. Nah, inilah yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu Saudara, ketika Allah melakukan perbuatan besar bagi manusia, dengan yang mengirimkan seorang utusan yang bernama Yohanes untuk mendahului pekerjaan besar yang dilakukan oleh Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Ada banyak yang menjadi percaya karena mereka melihat hal-hal besar itu, tetapi ada juga yang masih ragu-ragu dan mereka masih menyembunyikan, menutup, bahkan tidak mau ikut melihat hal-hal yang besar seperti yang telah terjadi pada saat itu ketika Yohanes tampil memberitakan dalam rangka mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, tidak banyak bahkan luar biasa orang yang dengan ketulusan hati membuka diri menerima pemberitaan Yohanes. Ketika kita melihat ayat yang keempat, demikian Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, memang pada saat itu ada rentan waktu yang cukup panjang bagi umat Israel tidak melihat nabi atau tidak melihat mujizat ataupun hal-hal besar yang dilakukan Allah bagi bangsa itu, sehingga mereka memiliki kerinduan. Mereka sangat rindu Allah hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan ketika Yohanes tampil pada saat itu, mereka mendambakan itu dalam hidup mereka. Mereka sangat merindukan Allah berkarya atas hidup mereka. Sehingga dengan tampilnya Yohanes membuat mereka semakin percaya dan kerinduan mereka terobati atas pekerjaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sehingga ketika Yohanes menyerukan pertobatan dan memberikan baptisan pada saat itu, banyak orang yang bertobat. Banyak orang yang menyerahkan diri untuk dibaptis dalam rangka mempersiapkan orang-orang menyambut Sang Mesias. Baptisan Yohanes, baptisan yang biasa,
Tetapi ketika ia yang hadir pada saatnya, membuka tali kasutnya pun Yohanes katakan ia tidak layak. Yohanes membaptis dengan air, tetapi ia yang datang, ia adalah Mesias, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Inilah berita yang disampaikan oleh Yohanes. Pertama, Bapak Ibu Saudara, yang dapat kita renungkan dari cerita ini, dari sejarah ini adalah mari kita sadar hidup kita bukan hanya untuk diri kita. Hidup kita adalah untuk Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Maka dengan demikian, maka apapun yang kita lakukan, marilah kita melakukannya untuk melayani Tuhan. Yohanes melakukan hal besar pada saat itu. Seyogianya dengan mudah dia untuk mengatakan bahwa ia adalah seorang nabi, bahwa ia adalah seorang Mesias. Apapun yang ia nyatakan bagi dirinya, orang pasti akan menerimanya. Tetapi tidak, karena ia tahu siapa dirinya. Ia tahu siapa dia hanya seorang utusan. Ia sama seperti kita, Bapak Ibu Saudara. Ia hanya seorang manusia biasa, ia hanya seorang utusan yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan. Ia tidak mengambil keuntungan dari itu. Ia hanya melayani Allah. Ia hanya dipakai oleh Allah untuk menjadi alat meluruskan jalan. Seperti ibarat membuat jalan itu yang berlubang ditimbun, yang berkelok diluruskan untuk jalan Sang Mesias. Tapi dia bukanlah siapa-siapa, karena ada yang datang lebih daripada dia, yaitu Yesus Kristus. Ini yang pertama. Artinya Yohanes tahu siapa dirinya. Ia manusia biasa. Ia hanya dipakai oleh Allah. Seperti saya dan saudara. Dan kita semua umat Tuhan. Kita hanya dipakai oleh Allah. Oleh sebab itu, jadikanlah hidup kita menjadi pelayan yang baik. Bukan untuk kepentingan, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang pertama. Namun yang kedua, Bapak Ibu Saudara, memang tidak mudah untuk mengampuni rendah hati. Ini yang diberitakan oleh Yohanes untuk menerima Sang Mesias dalam hidup. Orang yang mau menerima Tuhan dalam hidupnya haruslah ia merendahkan dirinya dan mengampuni orang lain. Seperti Yohanes katakan, berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dirimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, banyak orang pada saat itu yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Memberi diri dibaptis. Mereka dengan tulus membuka diri. Mereka dengan sepenuh hati. Mereka hanya mengatakan bahwa kami adalah orang yang berdosa. Memiliki kelemahan dan segala kekurangan. Dan inilah yang diberitakan oleh Yohanes dalam mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Ketika kita memberi diri untuk bertobat dan mengaku dosa kita, maka Allah akan mengampuni dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Artinya adalah ketika kita mengampuni, ketika kita memberikan kelepasan, ketika kita mengampuni saudara kita dengan kerendahan hati kita, maka dengan demikian Allah yang ada di sorga akan mengampuni kita. Dan dengan demikian kita baru boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hal ini mengingatkan kita. Mungkin banyak kesalahan dan dosa kita di dalam dunia ini. Tapi ini adalah saatnya kita memulai tahun yang baru. Mari kita menjalani dan penuh sukacita dengan kelegaan. Bukan dengan beban dosa dan kesalahan bahkan dendam. Tapi marilah kita melepaskan pengampunan kepada sesama kita, mungkin orang-orang yang menyakiti kita. Memang itu tidak mudah, tetapi inilah perintah dari firman Tuhan. Kita saling mengasihi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga dengan demikian kita mampu untuk melihat, percaya perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Tanpa ditutupi oleh noda dosa dan juga kesalahan kita. Bahkan dengan beban dendam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, banyak orang datang dari berbagai tempat memberi diri untuk dibaptis dan mengaku dosa. Nah, sekarang saatnya kita, bagian kita juga untuk melakukan hal yang sama, untuk melepaskan kelepasan pengampunan dan juga mengakui dosa kita di hadapan Tuhan.
karena Tuhan Maha Pengampun dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita tertuju kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kerendahan hati itu, Bapak Ibu Saudara, orang yang tunduk dengan rendah hati dan mengakui bahwa Tuhan adalah juru selamat, bahwa kita adalah bukan siapa-siapa. Kerendahan hati juga, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, artinya ia tidak berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi ia sudah melampaui hal itu. Ia berpikir untuk orang lain, bukan tertuju kepada dirinya sendiri. Itulah rendah hati. Kalau ia masih mementingkan kepentingan diri, masih mementingkan kepentingan pribadi, tahap itu masih belum sampai dalam kerendahan hati. Kerendahan hati adalah bagaimana kita memikirkan kepentingan orang lain tanpa kepentingan diri kita. Dan artinya Bapak Ibu Saudara saat ini sebagai orang yang percaya, mari kita mementingkan kepentingan orang lain. Bukan saja kepentingan diri kita sendiri dengan kerelaan dan kerendahan hati. Apalagi dalam masa-masa pandemi saat ini, kita harus berupaya menjaga kesehatan kita dengan cara-cara yang sudah diatur melalui protokol kesehatan. Gunanya apa? Gunanya untuk kepentingan diri, juga terlebih-lebih untuk kepentingan orang lain. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, orang-orang di sekitar kita. Dengan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan, kita menjaga kebersihan bukan untuk diri kita, tetapi juga bagi sesama kita. Sehingga dengan demikian, kita bersama-sama memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan yang ketiga adalah bahwa kita semakin kuat dan teguh, yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Yohanes adalah sosok yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dan ketika Mesias itu datang, pada ayat yang ke-10 dikatakan bahwa pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan ayat ke-11 dilanjutkan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan bahwa engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, inilah yang menegaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ia datang ke dunia untuk kita. Bapak Ibu Saudara, dan yang patut kita lakukan, mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, taat dan setia kepada perintahnya. Dan yang paling penting adalah kita mampu melihat kebaikan dan kemuliaan yang Tuhan nyatakan bagi kita atas apa yang telah dilakukannya bagi kita. Nah, oleh sebab itu, mari dalam hidup dan pelayanan kita, kiranya kita pun belajar untuk menyadari bahwa Kristus yang seharusnya yang kita tinggikan dan yang paling utama. Dialah yang utama dalam hidup kita. Dialah yang harus ditinggikan dalam setiap pelayanan. Dan kiranya kita pun semakin belajar merendahkan diri kita di bawah keutamaannya, seperti yang telah dicontohkan, bahkan telah diteladani oleh Yohanes Pembaptis. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan syukur dan syafaat kita berdoa. Dialah Bapa yang ada di sorga, mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kasih dan karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terutama pada saat ini ketika kami telah mendengar bagian dari firman-Mu, supaya kami lebih dekat kepada Tuhan, menyerahkan diri dan hidup kami kepada kuasa tangan-Mu, supaya Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kami. Oleh sebab itu, biarlah kami secara pribadi menyerahkan diri dan hidup kami kepada kuasa tangan Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami yang telah kami perbuat. Terima kasih ya Tuhan, biar setiap perkataan firman Tuhan tidak ada yang sia-sia, tapi biarlah menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, bahkan menjadi teladan serta menjadi penuntun bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami naikkan syukur dan syafaat kami dalam situasi kondisi pada saat ini yang kami alami. Kami percaya kuasa Tuhanlah yang mampu menuntun kami,
sehingga kami tetap kuat teguh tegar dalam kuasa perlindungan Tuhan, terutama bagi bangsa dan negara kami saat ini. Hanya kuasa berkat pertolongan Tuhanlah yang menyertai, sehingga bangsa ini tetap kuat teguh dalam Tuhan. Terutama ya Bapa, biarlah kami dapat menikmati kedamaian, ketentraman, dan keadilan melewati para pemimpin-pemimpin kami, dari tingkat presiden sampai jajaran kabinet, para pemimpin kepala daerah tingkat pusat sampai pelosok-pelosok daerah. Tuhan yang memberkati, mengurapi, sehingga dalam setiap kehidupan kami memperoleh berkat yang datang daripada Tuhan. Kami merasakan kedamaian, keadilan, dan ketentraman. Walaupun banyak tantangan dan pergumulan yang harus dihadapi oleh bangsa negara kami, baik pandemi global COVID-19 maupun juga kehidupan sosial, politik, hukum, maupun juga banyak hal yang lain, kesenjangan-kesenjangan sosial yang lain, ketidakadilan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhanlah yang menolong kami. Berkati juga gereja-gereja Tuhan yang bertumbuh dalam dunia ini, termasuk di dalamnya gereja Kalimantan Evangelis, dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah juga dalam tiap pelayanan. Tuhan akan memberkati gerejamu yang boleh bertumbuh memberitakan Injil keselamatan. Gereja Kalimantan Evangelis dari tingkat majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat, pengurus lingkungan, pos pelayanan, pekabaran Injil tetap dinyatakan. Engkau yang menguatkan para hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik para pendeta, penetua, diakon, pemberita, penginjil, pikaris, guru agama, guru sekolah minggu, orang-orang yang bersedia dengan kerelaan hati untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi, memberikan kekuatan dan kemampuan, supaya berita keselamatan dan kelegaan boleh dirasakan oleh semua orang melewati gereja Tuhan. Terutama mampu untuk bertahan, terutama bersaing dalam masa-masa pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga orang-orang yang berkekurangan, orang-orang miskin, terpenjara, terlebih orang-orang yang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang bergumul berjuang melewati sakit penyakit yang dihadapi saat ini. Tapi kami yakin dan percaya kuasa jemahan tangan Tuhan yang memberikan kekuatan penyembuhan, sehingga mereka dikuatkan baik melewati medis, dokter yang merawat mereka, baik obat-obatan tradisional yang mereka pakai, mereka memberi kesembuhan dan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semua, jemaat-Mu dimanapun berada, yang mengikuti ibadah virtual saat ini. Secara khusus jemaat GKI Immanuel Kuala Lumpur, Tuhan memberkati, mengurapi kehidupan kami dalam setiap perjuangan kehidupan kami. Tuhan memberkati pekerjaan kami, memberkati setiap tugas tanggung jawab kami, baik kami sebagai abdi pemerintah, baik juga swasta, pebisnis, pengusaha. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi setiap pekerjaan usaha kami, baik kami sebagai peladang, baik kami pekebun, dan seterusnya. Kami percaya kuasa Tuhan memberikan berkat bagi kami. Jaga lindungi kami Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, berkat rezeki, dan panjang umur. Biarlah kami senantiasa dikuatkan oleh kasih karunia Tuhan dalam masa-masa pandemi saat ini, baik dalam iman dan pengharapan, ketaatan dan kesetiaan semakin kokoh teguh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, dan kami juga berdoa pada saat ini bagi pelayanan gerejamu di Jemaat GKI Immanuel Kuala Lumpur Resort Surian Hilir, agar terus mampu untuk menjangkau pelayanan dalam satu tugas dan pelayanan berjalan dengan lancar dan baik. Engkau memberkati setiap penata layanan yang ada tempat ini. Begitu juga bagi kehidupan berjemaat, Tuhan memberkati setiap pelayanan-pelayanan, baik pelayanan kategorial, seksi pelayanan bapak, perempuan, remaja, pemuda maupun anak-anak. Tuhan memberkati kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, dan kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan juga memberkati mereka atas penambahan usia yang mereka lewati, baik usia pernikahan maupun usia kelahiran. Tuhan mengurapi, memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, berlengkapan syukur mereka yang mereka panjatkan dan naikkan, Tuhan terima sebagai persembahan yang hidup dan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, inilah kehidupan kami saat ini.
berkati kami BPH Majelis, berkati kami yang melayani baik secara virtual saat ini. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan memampukan kami untuk terus dipakai oleh Tuhan menjadi alat-Mu dalam penata layanan tempat ini. Ya Allah, kami serahkan kehidupan kami, dan kami percaya bahwa berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kami, kini sampai selamanya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan lemah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya kita sampai ke persembahan nas pengantar. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita, kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 211, bait 1 dan 3. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanya kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah mudah akan kenyang. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah mudah akan kenyang. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama dengan sekalian orang yang percaya di segala masa dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang diakhiri bersama-sama dengan kita menyanyi haleluya 3 kali, dan setelah itu kita akan menerima berkat Tuhan.
Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.